Kalau ada 2 orang pendaftar mau jadi supirnya Bung Dery. Oke. 3 orang nih pendaftar, 2 orang. Satu bekerjanya 4 tahun, satu bekerjanya 6 tahun, satu bekerjanya 8 tahun. Mana yang paling berpengalaman? 8. Secara ya umum lah. Yang rekaman pasti milihnya 8. 8 itu yang paling lama bekerja. Oh. Saya kejebak pertanyaannya. Mana yang paling berpengalaman? Oh, oke. Mana yang paling berpengalaman itu? Iya juga ya. Nah, jadi Lama pengalaman belum tentu sama ya, Pak? itu dia. Nah, jadi gini. Oke. Kita sering ketemu. Nah, ini ilustrasi nyata ini. Ada orang yang baru bekerja menjadi supir 2 tahun. Tapi dia tiap hari belajar tentang rute. Tiap hari dia perhatikan lampu merah mana yang lama, lampu merah yang pelan, jalan mana yang lebih macet, jalan mana yang tidak macet. Dia buka peta. Dibandingkan dengan supir yang sudah 6 tahun mengemudi, tapi tidak pernah belajar itu. Ngikutin Google Map doang? Bukan ikutin, enggak. Ya udah ngalir aja. Oh, oke. Dari rumah ke kantor ya lewat rute ini terus. Giliran ketemu macet, bingung mau potong mana? Pokoknya jalan aja. Oh, oke. Kalau ditanya mana yang lebih berpengalaman? 2 tahun. 2 tahun lah. Berpengalaman. Tapi secara jam terbang, Iya. Oke. jumlah jam terbang ini 6 tahun, ini baru 2 tahun. Tapi ini yang satu yang lebih berpengalaman dia. Jadi mereka yang mengambil hikmah atas yang dijalani itu pengalaman. Wow. Mereka yang tidak mengambil hikmah atas yang dijalani tidak menjadi pengalaman. Menjalani berbeda dengan mengalami. Oke? Oh. Dia sudah menjalani 6 tahun, tapi tidak berpengalaman 6 tahun. Ada yang baru menjalani 2 tahun, tapi dia berpengalaman 6 tahun. Oke. Nah, jadi ketika kita ketemu dengan orang muda, ya yang masih, sebutlah dia baru bekerja 4 tahun, 5 tahun, bukan berarti dia tidak berpengalaman. Dia baru menjalani 4 tahun. Tapi bisa jadi anak muda ini mengambil hikmah terus-menerus dari yang dia jalani. Sehingga dia memiliki pengalaman yang ekivalen dengan orang yang sudah menjalaninya 8 tahun, 9 tahun. Disitulah kesempatan anak muda untuk nyalip. Yang dia tidak bisa salib itu hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun dari orang lain. Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Saya 32, dia 42, sampai kapanpun saya akan di belakang dia 10 tahun. Iya. Tapi pengalaman, kematangan intelektual, kematangan emosional, bisa disalib. Mantap. Bisa disalib. Jadi anak muda, jangan terintimidasi dengan kata-kata jam terbang. Itu kan biasanya takutnya begitu, Pak. Makanya saya sering bilang, jadi kalau anak muda jangan terintimidasi. Anak muda bilang, bahkan kalau di wawancara baru lulus, tanyain apa pengalamannya, jawab aja, saya memang tidak punya pengalaman. Oh, nggak masalah tuh, Tapi saya tidak menawarkan masa lalu ke Bapak, saya menawarkan masa depan ke Bapak. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Kalau Bapak cari masa lalu, cari orang udah umur 60 Pak. Dia punya masa lalu banyak. Anak-anak muda, ayo bawa ide yuk. Yuk bawa ide semuanya yang punya ide. Coba dong kolaborasikan, coba tuang ke Pak Anies. Boleh dong Pak, buka kan Pak ya? Boleh. Anak-anak muda, ayo dong. Ini kan rapat nih. Ini kan merapat semua nih para audiens kasih solusi kan muda-muda semua Pak. Artinya mereka punya ide. Artinya coba dong bawa ide ke Pak Anies. Boleh Pak ya? Boleh. Ke akun sosial medianya ada dong? Ada. Ada akun sosial nanti diumumin. Tapi kita ingin anak muda itu menawarkan solusi, dan anak muda ini punya perspektif baru, punya perspektif yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Iya. Dan perspektif inilah yang harus dimunculkan. Jadi gini, kekuatan anak muda itu pada kebaruannya. Oke. Kebaruan itu adalah salah satu yang apa ya, unik. Baru tapi belum tentu selevel dengan pengalaman kan Pak? Bukan, ya. Tapi kan cara pandang baru. Oh, oke. Kacamatanya berbeda. Iya. Kira-kira gini, anak muda itu bisa menanyakan yang tidak ditanyakan. Anak muda itu bisa melihat dari sudut pandang yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk sesuatu yang sama, yang sudah ada bertahun-tahun, anak muda bisa lihat dengan kacamata yang berbeda. Iya. Jadi kebaruan, bahkan kita kan sering tidak menanyakan hal-hal yang mendasar. Ya udah take it for granted. Oke. Bung Dery, kenapa jarinya 5? Iya,
kan sesama manusia ya nggak tanya lah. Oh iya. Ya 5. Oke. Iyalah, sesama manusia masa tanya jaringnya 5. Masa sama manusia kok itu. Oke. Siapa yang berpotensi tanya? Ya orang yang baru di bumi. Sesuatu yang baru di bumi dia akan tanya. Oh, jadi misalnya nih, kalau tahu-tahu ada ET gitu ya, beneran ada ET. Beneran ada tuh ya. Datang ke sini. Dia akan tanya kepada, kok hidungnya di depan ya? Kok ada mata 2 ya? Iya. Terus kita ini baru nih, bawa kebaruan dia. Dia tanya hal-hal yang kita nggak tanyakan. Oke. Dan ketika kita ditanyain, kita gelagapan juga jawabnya. Oke. Kenapa jari 5? Kenapa ya manusia ya 5 ya gitu. Gitu. Nah, anak muda itu datang ke sebuah perusahaan, dia akan bilang, Pak, kenapa ya kok aturannya begini? Kenapa? Oh iya ya, kita yang di sini udah lama begini terus ya. Ya dari dulu begini. Pak, kan jalannya harusnya lebih lewat sini, lebih efisien, Pak. Kalau gedungnya dibuat begini, kalau rute di dalam kantor, iya ya, kita yang udah lama di kantor ini udah nggak melihat itu lagi. Itu kebaruan di anak muda. Oke, jadi genuine-nya dapet. Iya, otentik itu. Otentiknya dapet. Perspektif baru itu, yang tadi saya kasih ilustrasi. Jadi ketika anak muda masuk ke sebuah perusahaan, anak muda itu harus tetap jadi anak muda yang bawa kebaruan. Oke. Dia bertanya, dia melihat dengan kacamata orang asing. Jadi think like a stranger. Dia orang asing gitu. Kayak orang yang gak tahu situasi. Kemudian tanya ini, tanya. Sehingga dia menimbulkan suasana pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang sudah terbiasa dengan praktek-praktek yang lama. Itulah kebaruan.